Pemirsa, dua kelompok remaja di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Kedua kelompok saling lempar batu, botol kaca, hingga saling serang dengan senjata tajam. Video amatir warga merekam tawuran antar dua kelompok remaja yang terjadi di Jalan Bandeng, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Minggu sore. Remaja Jalan Banteng dan remaja Jalan Pajak Baru ini saling lempar batu, botol kaca hingga saling serang menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran menyebabkan sejumlah atap rumah warga rusak. Selain itu, seorang warga yang mencoba melerai tawuran terkena lemparan batu hingga terluka di wajah. Sekitar 10 atau 15 orang masuk ke arah jalan belanak sana. Beberapa menit kemudian orang dari sana itu melempar batu yang dari sana. Kemudian dilemparlah dari sana. Nah, informasinya anak Banting sama anak Pajak Baru yang tawuran. Jadi lemparan yang dari sana otomatis kena lah kami. Kami halau anak yang dari sana tadi, kami usir. Kalau kalian mau perang di daerah sana aja, nggak pergi orang tuh, pergi anak-anak muda tuh. 5 menit kemudian kami pula diserang yang duduk di sini. Aksi tawuran berhasil dihentikan setelah petugas Polsek Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tiba di lokasi membubarkan tawuran. Warga berharap polisi berpatroli rutin agar tawuran tidak terulang. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 6 tersangka dalam kasus penganiayaan wasit di Nrekang, Sulawesi Selatan. Para pelaku terancam 6 tahun penjara. Kericuhan mewarnai laga PS Gasma Nrekang melawan Nenek Malomo Sidrap dalam Liga 3 di Stadion Bumi Masen Rempulu, Nrekang, Sulawesi Selatan. Pertandingan terpaksa dihentikan di babak pertama karena wasit Romi dianiaya oleh salah satu pemain hingga mengalami luka robek di wajah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Atas kejadian ini polisi langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa 10 saksi dan mengumpulkan barang bukti berupa hasil visum, rekaman video hingga pakaian yang digunakan pemain dan wasit. Dalam kasus ini polisi menetapkan 6 pemain PS Nenek Malomo Sidrap sebagai tersangka. Dan dari perkara ini telah kami lakukan gelar perkara kemarin tanggal 25 dan telah kami tetapkan sebanyak 6 orang tersangka berdasarkan pasal 170 subsidiar 351 KUHP dengan ancaman sanksi 6 tahun 7 bulan. Pengeroyokan terjadi diduga akibat pemain tidak puas dengan keputusan wasit, sementara 6 tersangka ditahan di Mapolres Nrekang. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami AKBP Andi Sinjaya Galib, Kapolres Nrekang. Selamat sore Pak Andi, bisa dijelaskan Pak hingga saat ini bagaimana proses hukum terhadap kasus ini? Ya, selamat sore Mas. Untuk proses hukum, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada rilis sebelumnya, kami telah melakukan gelar perkara dan telah menetapkan 6 orang pemain ya dari PS Nenek Malomo Sidrap sebagai tersangka. Dan kemarin tanggal 26 kami telah menangkap juga 4 orang lainnya. Jadi total seluruh tersangka dari 6 tersangka tersebut saat ini dan mulai hari ini kami tetapkan untuk penahanan terhadap 4 orang tersangka lainnya di luar 2 tersangka pertama yang sudah kami tahan. Dari keterangan para tersangka, apa sebenarnya motif kejadian ini Pak? Ya, motif terus masih kami dalami, yang jelas mereka muncul emosi akibat adanya ketidakpuasan. Mereka tidak menerima dengan putusan wasit, namun sebetulnya itu sudah diberikan oleh wasit ya, dan sudah diputuskan di lapangan sehingga seyogyanya mereka sebetulnya tidak perlu melakukan tindakan berlebihan apalagi sampai melakukan tindak penganiayaan secara bersama-sama tersebut, Mas. Baik, apakah seluruh tersangka ini juga memiliki peran yang sama dalam hal pengeroyokan ini, Pak?
Ya, mereka bersama-sama melakukan penganiayaan, ada yang memukul, ada yang menendang, ya, sehingga terjadi luka-luka terhadap korban ya, Saudara Romi selaku wasit. Kalau untuk korban sendiri saat ini Pak, kondisinya seperti apa? Saudara Romi kami monitor memang masih dalam perawatan karena berdasarkan hasil visum ada sejumlah luka-luka di sekujur tubuhnya, di bagian kepala, punggung, dada, sehingga saat ini yang bersangkutan masih perlu dilakukan perawatan ya. Baik, Pak, dalam kejadian itu kan saat pengeroyokan terjadi ada banyak orang yang berkerumun dari rekaman videonya, Pak. Apakah juga semua yang ada di situ juga sudah dimintai keterangannya, Pak, atau tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka mungkin akan bertambah? Ya, jadi dari penyidik sudah melakukan pemeriksaan dari total semuanya. Per hari ini kami sudah memeriksa 14 orang ya, yang terdiri dari korban, ada juga perangkat pertandingan, ada petugas pengamanan dari kepolisian, ada juga dari pihak PSSI yang sudah kami minta keterangan, dan juga sejumlah pemain termasuk di dalamnya tersangka. Jadi ini masih terus kita akan kembangkan berkaitan dengan motif maupun dugaan keterlibatan jika ada pelaku-pelaku penganiayaan lainnya. Demikian. Baik, ancaman hukuman yang dikenakan pada ke-6 tersangka ini, Pak? Ya, ancamannya sebagaimana pasal 170 subsidiar 351 KUHP, ancaman pidananya adalah maksimal 6 tahun 7 bulan. Ancaman 6 tahun 7 bulan penjara. Baik, terima kasih Pak Andi, Kapolres Nrekang, Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan Romi, wasit yang menjadi korban penganiayaan dalam Liga 3 di Stadion Bumi Masen Rempulu, Nrekang, Sulawesi Selatan. Selamat sore, Pak Romi. Selamat sore, Pak. Pak Romi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk iNews Sore. Bagaimana kondisi Anda saat ini, Pak? Ya, kondisi saya sekarang sudah masih kadang sakit, tapi alhamdulillah sudah membaik sedikit. Sudah membaik, tapi saya lihat dari sini juga Anda masih mengalami luka-luka, kemudian kondisi kepala juga terperban. Bisa diceritakan Pak, bagaimana kejadian itu bisa terjadi saat itu? Ya, saya dari awal kejadian di menit ke 24, pemain Gasma Nrekang dengan Sidrap ada kontak untuk jadi saya mengambil keputusan untuk ambil pelanggaran untuk Gasma Nrekang. Pelatih dari Sidrap tidak puas, dia memprotes saya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak sportif. Saya memberikan kartu kuning. Setelah itu saya mendekati pelatih, saya dicaci maki dan mau dipukul, diburu. Maka itu saya mengambil kartu merah untuk menghukum dia. Pertandingan terhenti sekitar 10 menit. Jadi pelatih dari Sidrap atas nama Faisal dijemput dengan polisi untuk dinaikkan ke tribun. Ya, Pak. Jadi awalnya begitu. Yang protes itu adalah justru pelatihnya, Pak, ya? Iya, pelatihnya pemulanya, Pak. Kemudian hal ini memancing kemarahan dari para pemain sehingga memukul Bapak? Iya. Jadi pada saat setelah jeda 10 menit, kedua kapten saya panggil, pertandingan saya akan lanjutkan, dan kedua kapten setuju, tidak ada masalah. Setelah masuk kedua tim, pelatih dari Sidrap, Faisal, berteriak di atas tribun, pukul wasit. Saya masih dengar ya. Jadi setelah ada insiden kejadian,
ini handsball terjadi di depan kotak 16 Enrekan yang diuntungkan oleh pemain Sidrap, yang dia protes jarak pagar. Setelah saya mengukur pagar, menganggap dia pagar saya itu tidak cukup. Ternyata saya ulang kembali, cukup 11 langkah, 9,15, langkah saya 11. Setelah itu saya tanya kapten, oke, tidak ada masalah. Setelah itu dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sportif sama saya. Saya memberikan kartu kuning. Dan setelah saya membelakangi, dia dorong saya dan dia tendang saya. Saya belum sempat mengeluarkan kartu merah. Disitulah jadi pengeroyokan, pemukulan. Baik. Pak Romi, mohon maaf, tadi Anda sempat katakan bahwa pelatih sempat berteriak, memprovokasi begitu para pemain untuk memukul Anda, betul? Iya, betul. Menurut saya, seandainya pelatih tidak mengeluarkan atau tidak memancing situasi lapangan di situ, mungkin tidak terjadi keributan. Tapi karena pelatih ini dengan suara yang keras ke bawah lapangan bahwa pukul wasit, terjadi keluar kartu kuning, seakan-akan semua dari pemain cadangan semua, ofisial, masuk semua mengeroyok saya. Artinya mereka semua terpancing emosi, Pak, ya? Baik. Iya, Pak Romi, kemudian setelah Anda diberikan perawatan, bagaimana kata dokter kondisi Anda? Pada saat saya dibawa ke rumah sakit, saya masih keadaan oleng, belum terlalu ingat apa-apa. Setelah itu saya terbaring di tempat tidur di rumah sakit Mansen Repulu. Saya ditanya, Pak Romi sadar ya? Ingat Pak Romi. Baik. Setelah itu saya baru menjawab, iya siap. Baik. Kemudian tanggapan dari penyelenggara pertandingan sendiri kepada Anda, apakah sudah ada respon? Iya, jadi menurut panitia dia tidak menerima dengan kelakuan pemain-pemain daripada Nene Malomo Sidrap. Iya. Baik. Terima kasih Pak Romi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Lekas sembuh Pak Romi. Terima kasih, selamat sore. Mirsa, polisi menangkap 3 dari 5 perampok uang dan barang berharga milik perempuan bernama Meta Kumala di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kasus perampokan ini sempat ramai diperbincangkan karena laporan korban ditolak oleh polisi. Diambil gambarnya silakan ya. Polisi menangkap 3 perampok uang dan barang berharga milik Meta Kumala di Pulau Gadung, Jakarta Timur, sementara 2 lainnya masih dalam pengejaran. Kasus perampokan ini sempat ramai diperbincangkan karena laporan korban tidak ditanggapi oleh ex-anggota Polsek Pulau Gadung, Aibda Rudi Panjaitan, hingga akhirnya korban melapor ke Polres Metro Jakarta Timur. Para pelaku beraksi dengan modus membantu korban saat ban kendaraannya bocor. Pelaku memang mengincar pengemudi perempuan yang mengendarai mobil sendirian di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi menyita barang bukti yaitu telepon genggam, 3 sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi, sementara uang tunai 7 juta rupiah yang diambil dari korban dibawa pelaku yang masih buron. Ketiga pelaku adalah residivis kasus yang sama. Jadi mereka ini membagi peran, ya. Ada yang memberitahu, ya 2 orang mengendarai motor menyampaikan kepada pengendara mobil atau korban ini bahwa bannya bocor. Sehingga dengan pemberitahuan itu dia yakin karena 2 orang yang beritahu. 2 orang ini masing-masing pakai motor yang berbeda. Kemudian pada saat korban menepikan kendaraannya dengan membuka pintu, ada 1 orang yang mengajak ngobrol sesaat, ya. Kemudian pada saat itu pelaku lain yang masih DPO ini mengambil tasnya dan membawa tas tersebut. Perampokan terhadap seorang perempuan setelah mengambil uang dari ATM di sebuah minimarket viral di media sosial. Korban mengaku diikuti sejumlah orang yang mengendarai 2 sepeda motor.
Salah satu pelaku mendekati korban dan mengetuk kaca mobil sambil memberitahu bahwa ban mobil korban bocor. Ketika korban keluar dari mobil untuk melihat kondisi ban, anggota komplotan yang lain mengambil tas korban yang berada di kursi belakang dari sisi kiri. Korban kemudian melapor ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur, namun laporan korban tidak ditanggapi oleh petugas yang berjaga. Hingga akhirnya korban melapor ke Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Luis Ayu, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Orang tua yang anaknya menjadi korban pencabulan di Bekasi, Jawa Barat kini sedikit bernafas lega setelah polisi menindaklanjuti kasusnya. Pasalnya Polres Metro Bekasi Kota diduga sempat mengajukan laporan sehingga keluarga korban menangkap sendiri pelakunya. Polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap AY pelaku pencabulan anak di bawah umur berinisial SHZ di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka terancam pasal berlapis, yaitu pasal pencabulan anak di bawah umur, serta pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga mendalami kasus pencabulan ini karena diduga ada korban lain. Berdasarkan keterangan saksi dan pelaku, terhadap perbuatan pelaku dapat dikenakan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Sebelumnya AY diserahkan sendiri oleh keluarga korban SHZ, anak berusia 11 tahun yang dicabuli oleh pelaku. Keluarga korban mengaku laporan kasus pencabulan sempat ditolak oleh petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota. Bahkan pihak korban mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari polisi. Orang tua korban pun meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi hingga akhirnya menangkap sendiri pelaku yang berusaha kabur dan menyerahkannya kepada polisi. Saya mau nangkap pelaku. Pas saya ke polisi, itu pelakunya mau kabur ke Surabaya. Ya saya nggak ada hak buat nangkap, saya nggak punya surat tugas. Nah terus saya harus gimana? Tangkap aja sendiri saya. Ya udah bawa ke sini katanya gitu. Ya udah akhirnya saya sama adik saya, sama saudara saya nangkap sendiri lah ke stasiun Bekasi tuh. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Aloysius Supriyadi mengakui pihak korban sempat memprotes polisi, namun ia sudah melakukan perbaikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemerintah akan memperketat dispensasi karantina usai lolosnya 1 orang pelaku perjalanan luar negeri dari karantina di Wisma Atlet. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pun menanggapi kritik terkait pembedaan ketentuan karantina bagi pejabat dan warga biasa. Lolosnya 1 orang pelaku perjalanan luar negeri dari Wisma Atlet disoroti Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah akan memperketat pemberian dispensasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Luhut juga menanggapi kritik terkait diskresi aturan karantina bagi pejabat. Luhut menyebut diskresi serupa juga berlaku secara universal dan berdasarkan masukan dari berbagai pakar. Kemarin ternyata ada 1 orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya, dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Jadi tidak ada permintaan-permintaan dispensasi yang tidak betul-betul ada alasan kuat. Dispensasi itu saya ulangi dapat diberikan dengan alasan kuat, misalnya dokter, kesehatan, ada hal-hal yang urgent lain. Selain itu, tapi itu ada prosedur yang harus diikutin juga. Apapun mengenai perjalanan, ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya, itu diberikan juga berlaku universal, bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan, tapi tentu dengan pengawasan yang ketat. Jadi jangan dibentrokkan, diadu-adukan antara pejabat pemerintah, antara orang berada dengan rakyat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang bicara seperti itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman. Sebelumnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mencuitkan kritikan terkait perbedaan aturan karantina bagi pejabat dan warga biasa. Dalam akun Twitternya, Susi mempertanyakan mengapa pejabat boleh karantina di rumah sendiri sementara masyarakat tidak diizinkan. Ricuh eksekusi sekolah diwarnai tangisan dan teriakan siswa.
Kantor salah satu jasa ekspedisi ternama di kota Ternate, Maluku Utara terbakar.